Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Statistika 1. Kita masuk pertemuan ketiga dengan judul penyajian data. Data yang dikumpulkan dari populasi ataupun sampel untuk keperluan laporan atau analisis selanjutnya perlu diatur dan disusun, serta disajikan dalam bentuk, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk gambar, ataupun dalam bentuk grafik. Dalam bentuk tabel, dapat disajikan dengan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi berfungsi untuk mengorganisasikan data secara sistematik. Jadi datanya lebih ringkas dan lebih mudah dibaca. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Cara yang pertama, kita lihat, mengumpulkan data. Jadi yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data. Ini ada contoh data nilai statistika dari 40 orang mahasiswa. Nah, ini 66, 75, 74. Nah, ini datanya masih acak. Kemudian cara yang kedua, kita harus mengurutkan data. Data yang kita punya, kita urutkan. 66, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 66, 67, 68, 69, 70, dan seterusnya sampai data yang terbesar. Selanjutnya, kita menghitung jumlah kelas dengan rumus sigma K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N ini adalah jumlah data. Jumlah data yang kita punya adalah 40 data. Maka dapat dihitung sigma K sama dengan 1 ditambah 3,322 kali log 40. Di sini kita perlu gunakan kalkulator untuk mencari nilai log 40. Maka didapatkan log 40 itu adalah 1,602. Caranya dengan mengalikan 3,322 dikali 1,602, baru kita tambahkan 1. Maka hasilnya 6,287. Kita bulatkan ke bawah menjadi 6 kelas. Cara selanjutnya, menghitung interval kelas atau disimbolkan dengan CI, kelas interval, sama dengan rank dibagi dengan sigma K. Rank itu nama lainnya adalah panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, itu rumusnya nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Maka CI atau interval kelas sama dengan R, nilai tertingginya tadi kita ketahui 80, dikurang dengan nilai terendahnya 66, dibagi dengan banyaknya kelas. Kelasnya tadi 6 ya, maka didapatkan 2,33. Untuk interval kelas ini sebaiknya kita bulatkan ke atas. Jadi 2,33 kita bulatkan menjadi 3. Langkah selanjutnya kita membuat tabel. Kita isi dengan tabel itu interval data, titik tengah, frekuensi, tepi kelas, FKKD, frekuensi kumulatif kurang dari, dan
FKLD, frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, kita akan isi tabel tadi pada kolom pertama, yaitu interval data. Karena data yang terkecil tadi adalah 66, boleh kita mulai dari 65 atau boleh kita mulai juga dari 66. Yang penting, setiap kelas itu ada frekuensinya atau ada nilainya. Kita lihat, tadi sudah terbagi menjadi 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita dapat intervalnya itu adalah 3. Interval itu adalah jarak tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas. Atau kalau mau angkanya saja yang dihitung, berarti termasuk angkanya 65, 66, 67. Maka ini intervalnya adalah 3. Kemudian 68, 69, 70. Intervalnya 3. Selanjutnya 71, 72, dan 73. Begitu seterusnya. Jadi ini harus sesuai dengan yang kita cari. Ada 6 kelas. Kemudian kita akan mencari titik tengah. Titik tengah itu rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi kalau untuk kelas pertama, batas atas kelas pertama 65 ditambah batas bawah kelas kedua 67 dibagi 2, maka hasilnya adalah 66. Untuk kelas yang kedua, 68 ditambah 70 dibagi 2, maka hasilnya adalah 69. Untuk kelas yang ketiga, 71 ditambah 73 dibagi 2, maka titik tengahnya adalah 72. Nah, begitu seterusnya. Untuk mencari frekuensi, yaitu frekuensi nilai 65 sampai 67. Kita kembali ke data yang tadi, kita lihat 65 sampai 67. Ada berapa data? 1, 2. Maka di sini kita tuliskan 2. Kemudian kita lihat lagi, data 68 sampai dengan 70. Ada berapa data? Kita lihat 68 sampai 70. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita tuliskan di sini frekuensi nilai 68 sampai 70 adalah 5. Begitu seterusnya. Berikutnya, tepi bawah kelas. Kita membutuhkan tepi bawah kelas, di mana rumus tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan untuk mencari tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Tepi bawah, kita lihat batas bawahnya adalah 65, dikurang dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 64,5. Selanjutnya, untuk kelas yang kedua, batas bawahnya 68 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 67,5. Nah, begitu seterusnya, kita membutuhkan satu kelas di bawahnya lagi, yaitu yang di bawah ini ya, 82,5 untuk batas bawahnya. Berarti di sini kelasnya adalah mulai dari 83. Setelah tepi bawah kelas kita dapat, kemudian kita mencari FKKD, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita lihat, nilai yang kurang dari 64,5. Ya, nilai yang kurang dari 64,5 nggak ada ya. Kenapa? Karena tadi nilai yang paling kecil aja adalah 66. Selanjutnya, frekuensi yang kurang dari 67,5. Kita lihat aja. Di sini kan 65 sampai 67. Berarti ini dia, 2. Maka frekuensinya adalah 2. Kemudian kita lihat lagi. Frekuensi kumulatif kurang dari 70,5. Yang kurang dari 70,5 berarti ini ya. Kan karena kumulatif berarti penjumlahan.
2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 73,5. Yang kurang dari 73,5, berarti ini ya, 13 ditambah 5 ditambah 7 adalah 20. Berikutnya, nilai yang kurang dari 76,5. Kita lihat, ini tinggal kita tambahkan saja. Sebenarnya ya, ini 20 tambah 14 atau mau dijumlahkan 14 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 2, maka hasilnya adalah 34. Selanjutnya, nilai atau frekuensi kumulatif kurang dari 79,5, ini boleh kita tambahkan saja, 34 tambah 4, 38. Sedangkan yang terakhir itu frekuensi kumulatif kurang dari 82,5, tentu 40. Karena selanjutnya untuk kita hitung frekuensi kumulatif lebih dari, yang pertama, frekuensi kumulatif lebih dari 64,5 itu tentu seluruh data, yaitu berjumlah 40. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari 67,5. Kita tahu yang kurang dari 67,5 itu adalah 2. Berarti 40 kurang 2 hasilnya adalah 38. Kemudian frekuensi kumulatif yang lebih dari 70,5. Tentu 38 kurang 5 sebanyak 33. Selanjutnya, frekuensi kumulatif yang lebih dari 73,5 itu adalah 33 kurang 13, maka hasilnya adalah 20. Frekuensi kumulatif lebih dari 76,5 itu tentu 20 dikurang 14 sama dengan 6. Frekuensi kumulatif lebih dari 79,5 tentu 6 kurang 4, 2. Dan yang terakhir, frekuensi yang lebih dari 82,5 tentu tidak ada ya nilai yang lebih dari 82,5. Maka hasilnya 2 kurang 2, 0. Kita lihat penyajian data, itu data dapat disajikan dengan diagram batang ke dalam poligon, yaitu diagram garis, dan ogive, yaitu dengan dua kurva garis. Baik, untuk menggambar diagram batang, kita perlu tepi kelas sebagai sumbu X, ya. Jadi tepi kelasnya 64,5 sampai 67,5, dia ya. Dan butuh sumbu Y untuk frekuensi. Kita lihat di tabel tadi, tepi kelas 64,5 sampai 67,5 itu frekuensinya 2. 67,5 sampai 70,5 itu frekuensinya adalah 5. Untuk 70,3 sampai 73,5 frekuensinya 13. Untuk 73,5 sampai 76,5 itu frekuensinya 14. Nah, begitu seterusnya sampai 79,5 sampai 82,5 itu frekuensinya adalah 2. Selain diagram batang, kita juga bisa membuat diagram garis atau disebut dengan poligon, di mana titik tengah sebagai sumbu X dan frekuensi sebagai sumbu Y. Kita lihat titik tengah yang pertama itu adalah 66 ya dengan frekuensinya 2. Berarti ini titiknya ya. Di sini 66, sumbu X-nya dan sumbu Y-nya 2. Kemudian yang kedua itu adalah 69 titik tengahnya dengan frekuensi 5. Maka titiknya di sini. Kemudian 72 titik tengahnya
dengan frekuensi 13. Selanjutnya, titik tengah 75 itu dengan frekuensi sebanyak 14. Titik tengah 78 frekuensinya adalah 4, dan yang terakhir itu titik tengahnya 81 dengan frekuensinya sebanyak 2. Jadi titiknya tinggal kita hubung-hubungkan. Nah, inilah yang dijadikan sebagai kurva garis. Oke, untuk menggambar kurva dengan dua garis yang kita sebut dengan ogive, kita butuh data tepi bawah kelas sebagai sumbu X dan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari itu sebagai sumbu Y. Kita lihat, untuk tepi kelas yang pertama, 64,5, FKKD-nya bernilai 0, maka di sini titiknya. Sedangkan FKLD-nya adalah 40. Ini dia titiknya. Kemudian tepi bawah kelas yang kedua, 67,5, untuk FKKD-nya adalah 2, jadi sumbu Y-nya 2, sumbu X-nya 67,5, di sini titiknya. Sedangkan yang FKLD-nya adalah 38. Untuk yang kedua, tepi bawah kelas yang yang ketiga, 70,5, itu FKKD-nya bernilai 7. Ini dia, 7 ya, ini. Dan FKLD-nya adalah 33. Kita lihat di sini pertemuan dua garisnya itu pada tepi bawah kelas 73,5. Frekuensinya sama-sama 20, maka titiknya di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Seterusnya ya sampai 82,5. Tinggal kita menghubungkan titik-titik ini, FKKD sama FKKD ya. Ini yang di bawah dari bawah, ini ke atas FKKD. Yang dari atas ke bawah ini adalah FKLD. Untuk lebih pahamnya, silahkan mahasiswa mengerjakan latihan ini. Dibuat tabel distribusi frekuensinya, kurva ogive, kurva garis, serta diagram batangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.